Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Tri Maita Widasari dengan NIM 202121076 dan rekan saya Yeni Kurniasari dengan NIM 202121087. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan kekuasaan Badan Peradilan Agama. Yang pertama, A. Permohonan dan gugatan. Permohonan biasa disebut dengan istilah gugatan volunteer, sedangkan gugatan sering disebut dengan yurisdiksi kontentiosa, yakni sebuah perkara sengketa yang bersifat partai. Pada dasarnya, HIR dan RBG mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat pembuktian gugatan. Tetapi dalam prakteknya gugatan harus memenuhi syarat formal substansi. Adapun dalam syarat formal, misalnya seperti tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai dan tanda tangan. Sementara dalam syarat substansi yaitu memuat identitas para pihak, posita atau fundamentum, petendi dan petitum. B. Kekuasaan relatif peradilan agama. Kekuasaan relatif pengadilan merupakan kekuasaan yang diberikan antara pengadilan yang ada dalam lingkungan peradilan yang sama. Dalam hal ini telah diatur dalam pasal 4 nomor 7 tahun 1989 mengenai peradilan agama yang menetapkan bahwa pengadilan agama yang berkedudukan di kota madya atau kabupaten. Pada dasarnya, pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu seperti halnya meliputi satu kota madya, satu kabupaten atau dalam kondisi tertentu. Selanjutnya, C. Kekuasaan absolut peradilan agama. Nama lain dari kekuasaan atau wewenang itu juga bisa disebut kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut pengadilan merupakan kekuasaan lingkungan peradilan tertentu yang memiliki tujuan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diutus. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau judicial power yang berada di bawah MA. MA mempunyai pengertian yaitu suatu penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif di mana hal tersebut dilakukan oleh lingkungan peradilan, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Yeni Kurniasari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kewenangan absolut peradilan agama di NAD. Undang-Undang Pemerintahan Aceh memberi kewenangan untuk membentuk mahkamah syariah sebagai badan peradilan yang mana akan melaksanakan syariat Islam. Adapun pemerintah Provinsi Aceh telah membentuk lembaga pendukung seperti Waliyatul Hizbah dan Dinas Syariat Islam. Pemerintahan Aceh juga mengesahkan beberapa perda atau dikenal dengan sebutan konun terkait pelaksanaan wewenang mahkamah syariah. Selanjutnya, berkenaan dengan adanya pelaksanaan wewenang mahkamah syariah di Aceh, sampai saat ini baru ada 5 konun hukum material dalam bidang pidana atau jinayah, yakni diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Konun nomor 11 tahun 2002 yang mengatur tentang pelaksanaan syariah Islam bidang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Yang kedua, Konun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamr dan sejenisnya. Ketiga, Konun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan judi atau maisir. Yang keempat, Konun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan mesum atau halwat. Yang kelima, Konun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat. Adapun dalam keseluruhan hukum pidana Islam yang meliputi 5 konun tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yakni hudud atau hukum pidana yang sudah jelas bentuk dan ukurannya.
Yang kedua adalah takzir atau hukuman yang ditentukan oleh hakim, bisa disebut sebagai penguasa. Dalam hal ini, pelaksanaan wewenang Mahkamah Syariah saat ini masih terkendala dengan minimnya aturan yang mengatur mengenai hukum jinayah dan hukum acara jinayah. Dan pada saat ini, pemerintah Aceh sedang menyusun kanun jinayah dan hukum acara jinayah. Kanun yang diatur berlaku untuk setiap orang yang berdomisili di Aceh dan tentunya beragama Islam. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.